Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Ya, puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah masih berikan kita nikmat panjang umur, nikmat iman wal Islam, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita bisa mengikuti kegiatan kita rutin, yakni kajian subuh. Alhamdulillah ya. Semoga salawat serta salam juga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya dan juga kita semua umatnya. Semoga senantiasa kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Kepada yang terhormat guru sekaligus coach kita bersama, yakni Al-Ustadz Honoris Causa Dr. Yusman Dawalo MKOMI yang sekarang ini sedang melaksanakan ibadah haji. Semoga dimudahkan segala aktivitas ibadahnya di sana. Dan semoga Ustadz Yusman selalu berikan kesehatan dan keluarganya selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lalu kemudian yang terhormat juga kepada pimpinan kita, guru kita bersama, Direktur PBR Ustadz Sukma Wijaya. Semoga Ustadz selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kemudian yang terhormat juga kepada Manajer SDM Pusat Bekam Ruqyah, Ustadz Arif Nur Aziz. Semoga Allah memuliakannya. Amin. Yang keempat, kemudian yang terhormat juga kepada Wakil Direktur SDM Pusat Bekam Ruqyah, Ustadz Anton Sujarwo. Semoga Allah muliakan. Amin. Dan tidak lupa juga kepada pemateri kita pada pagi hari ini, Al-Ustadz Anda Suhanda. Hafizahullah. Amin ya Rabb. Semoga Allah menjaganya. Oke, teman-teman yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, saya akan memimpin berjalannya kajian pada pagi hari ini. Izinkanlah saya membacakan daripada susunan acara pada pagi hari ini. Ya, ini tidak banyak. Yang pertama akan ada pembacaan tilawatul Quran oleh Akhina Qahar ya, Abdul Qahar ya. Iya. Ya, Abdul Qahar. Lalu kemudian pada acara intinya kajian kita pada pagi hari ini yang bertema 7 golongan yang mendapatkan perlindungan di akhirat yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Anda Suhanda. Langsung saja karena waktu juga sudah mulai siang ya, sudah menunjukkan 5.34. Yang pertama adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Akhina Abdul Qahar. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم. Masya Allah, tabarakallah. Ya, alhamdulillah telah kita dengar bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat merdu ya, yang mengingatkan saya kepada ada syekh ya yang saya juga sering dengarkan ya. Semoga kita semua yang mendengarkan mendapatkan rahmat sebagaimana firman Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Baik, menuju kepada acara selanjutnya, acara inti, acara kajian kita pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Anda Suhanda. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadyu hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala aidan taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitabullah wa sunnati rasulih. Awalan nahnu nashkurullah ta'ala alladhi an'ama alaina bin'amin kathirah minat wal quwwah wal umur wal imani wal islam wa ma ila dhalik. Wa thaniyan nahnu nashkuru raisal jalsa alladhi fursata lana fi hadal tabur fi hadal makan aw fi hadal zaman
wa asa an najma'a fi hadzal makan an nakuna najida ilman lana. Amma ba'du. Yang kami hormati Owner Pusat Bekam Ruqyah Al-Ustadz Haji Dr. Yusman Dawolo MKomI, Magister Komunikasi Islam. Yang kami hormati pula Direktur Utama Pusat Bekam Ruqyah Al-Ustadz Sukma Wijaya. Yang kami hormati pula Manajer SDM beserta jajarannya. Yang kami hormati pula seluruh kepala cabang Pusat Bekam Ruqyah dan yang kami cintai seluruh karyawan Pusat Bekam Ruqyah. Alhamdulillah wa syukurillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali, bisa bertatap muka, bisa bersilaturahmi setelah tadi subuh kita sholat berjamaah. Mudah-mudahan dengan adanya kajian ini kita senantiasa bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan ke junjungan alam, ke panutan alam, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabiinnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran sunnahnya. Ikhwan maupun akhwat, para asatid yang saya hormati, pada pagi hari ini saya sedikit sharing. Kita diskusi bersama, muhasabah diri, saling mengingatkan satu sama lain. Watawassaw bil haq, watawassaw bis sabri. Saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Pada pagi hari ini saya sedikit akan menyampaikan materi tentang akidah, masalah keyakinan. Ternyata akidah itu harus tertanam dalam diri kita ketika kita masih di alam rahim. Menurut kitab Umdatul Ahkam dan juga menurut kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa manusia itu akan mengalami 4 alam. Yang pertama ada disebut dengan alam rahim. Yang kedua alam dunia. Yang ketiga alam barzah dan yang keempat adalah alam akhir atau akhirat. Yang pertama, manusia akan awal mulanya berada di alam rahim. Berapa lama kita berada di alam rahim? Ada yang mengatakan ada 8 bulan udah lahir. 9 bulan ada lahir. Bahkan 12 bulan pun ada lahir. Itu tergantung kondisi rahim seorang ibu. Ketika manusia udah ada di alam rahim menuju ke alam dunia, disitulah kita mulai aktivitas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia udah level alam akil balik, disitulah manusia udah mempunyai tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dimatikan di alam dunia, akan menuju ke alam barzah, alam kubur. Nah, di situ di alam kubur ketika alam dunia akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan melanjut ke alam akhirat. Berkaitan dengan alam barzah, alam kubur, itu menunggu kapan terjadinya akhirnya alam kubur itu sampai hari kiamat, di mana bumi akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana seluruh alam akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dihancurkan alam, manusia akan dibangkitkan dari alam kubur, disebut Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan manusia. Ketika manusia sudah dibangkitkan dari alam kubur menuju Yaumul Hisab, hari perhitungan. Makanya seluruh manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Untuk apa tujuannya? Untuk mempertanggungjawabkan amal ketika waktu di dunia. Ketika di padang mahsyar, seluruh manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tertuang dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis diterima dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW telah bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah. Pada hari kiamah manusia akan dikumpulkan
khuffatan uratan guzalan. Dalam keadaan khuffatan, tanpa alas kaki, tanpa memakai sandal, tanpa memakai sepatu. Uratan dan telanjang, tanpa sehelai benang pun. Gurolan, dan juga tanpa disunat. Itu untuk laki-laki. Maka ketika manusia dikumpulkan dari alam barzah, alam kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, ada 3 poin yang perlu kita pahami bersama. Yaitu tidak memakai sandal atau sepatu, kemudian telanjang, tidak memakai pakaian, baik laki-laki ataupun perempuan, gurolan, dan juga tidak disunat. Ketika itu terjadi, maka Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u jami'an?" Apakah antara laki-laki dan perempuan akan berkumpul? Yang duru ba'duhum ila ba'din, saling melihat satu sama lain. Mungkin kalau istilahnya ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, kata Aisyah, antara laki-laki dan perempuan saling melihat auratnya. Maka Rasul menjawab, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru asyaddu min ayuhimmahum dalika." Urusan itu lebih berat dibandingkan sekedar melihat satu sama lain. Jadi intinya, hadis ini mengatakan bahwa ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, manusia tidak memperhatikan orang lain, sibuk memperhatikan diri sendiri. Seorang suami tidak memperhatikan istri, seorang suami tidak memperhatikan anak, itu masing-masing. Karena apa? Karena mereka pun sama, sibuk dengan urusan masing-masing, takut apakah kita ahli surga ataupun kita ahli neraka. Ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, ini berkaitan dengan akidah. Kalau kita percaya adanya yaumul akhir, otomatis kita semakin mantap dalam iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita merasa ragu adanya yaumul akhir, maka kita hidup di dunia seenaknya tanpa mengetahui batas-batas normal. Ikhwatul iman rahimakumullah yang saya hormati. Kata Nabi, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, maka dekat matahari dengan kita, dengan manusia itu hampir 1 mil. Jaraknya antara matahari dengan kita. Hadis diterima dari Abu Hurairah. Tudna syamsu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat, matahari akan didekatkan minal khalqi, dengan manusia, dengan khaliq. Hatta takuna minhum kamik dari mili. Maka sehingga manusia jaraknya antara matahari dengan manusia itu jaraknya milan, 1 mil. Jadi jarak manusia ketika dikumpulkan di padang mahsyar, jarak manusia dengan matahari itu 1 mil. Kalau kita mengkalkulasikan 1 mil itu berapa kilometer? Hampir 1.609 kilometer. Itu jaraknya matahari dengan kita. Saking panasnya matahari ke kita, sehingga banyak manusia yang banyak bercucuran keringat. Fayakunan nasu ala qadri a'malihim fil araqi. Sehingga manusia akan bercucuran keringat tergantung kadar keilmuannya, kadar keimanannya, kadar amal kebaikannya. Ada yang mengatakan ketika manusia di alam di padang mahsyar itu ada yang keringatnya bercucuran sampai ke mata kaki. Ada juga sampai lutut, sampai dada, bahkan sampai kepala. Itu kata Nabi, ala qadri a'malihim, tergantung amal kita waktu di dunia. Kalau amalnya baik, amalnya banyak, otomatis keringat akan sedikit. Tapi ketika kita waktu di dunia banyak berbuat dosa,
banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak dosa, semakin banyak keringat nanti di hari kiamat, di padang mahsyar. Ikhwatul iman rahimakumullah. Namun setelah hal itu Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 7 golongan ketika waktu di padang mahsyar mendapat perlindungan nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikutip dari riwayat Imam Al-Bukhari menjelaskan, sab'atun, ada 7 golongan. Yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan yauma la dhilla. Waktu itu tidak ada perlindungan illa dhilluh, kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini mengatakan ada 7 kelompok, ada 7 orang yang mendapat perlindungan, yang mendapat naungan nanti di padang mahsyar, di yaumul akhir. Apa saja 7 golongan itu? Yang pertama yaitu imamun adilun, pemimpin yang adil, pejabat yang adil. Kalau di kita, kepala cabang yang adil. Apa itu imam? Apa itu adil? Menurut jumhur ulama mengatakan, siapakah pemimpin itu? Setiap kita adalah pemimpin. Rasul mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dipinta pertanggungjawabkan an ra'iyatihi, tentang kepemimpinannya. Apakah selama kepemimpinan dia adil kepada bawahannya, kepada rakyatnya, ataupun sebaliknya mendolimi kepada rakyatnya. Disitulah titik awal seorang pemimpin. Ketika mengayomi masyarakat, ketika berbuat adil ke bawahannya, itu pahalanya akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa itu adil? Adil menurut jumhur ulama menjelaskan at-tawassut bainal amroini. Orang yang pandai sikap jalan tengah. Biasanya tidak berat ke kiri ataupun ke kanan. Seimbang, balance antara kanan dan kiri. Itu disebut adil. Kemudian dikutip dalam sebuah riwayat mengatakan adil itu terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, adil kepada Allah. Yang kedua, adil kepada sesama makhluk. Yang ketiga, adil kepada diri sendiri. Apa itu adil kepada Allah? Yaitu orang yang mementingkan hak Allah dibandingkan diri sendiri, dibandingkan pribadi. Misal, kalau kita sudah datangnya sholat, waktu sholat, kita masih nonton sepak bola, masih melakukan futsal, apakah kita akan berhenti futsalnya? Apakah kita berhenti nonton sepak bolanya? Ketika kita mementingkan hak Allah, kita langsung pergi ke masjid untuk berbuat untuk sholat. Itu adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adil pada Allah adalah apa? Mementingkan hak Allah, kewajiban dibandingkan yang lain. Yang kedua, adil kepada sesama makhluk. Itu disebut hablum minan nas, berhubungan sesama manusia. Makanya ketika ahli ibadah, ahli sholat, ahli saum, ahli baca Quran, harus juga sama berbuat baik kepada sesama makhluknya. Sesama tetangga, sesama orang lain. Itu adil kepada Allah. Bahkan di dalam hadis mengatakan ada orang yang ahli ibadah, ahli sholat, ibadahnya mantap, sholatnya rajin. Kata Nabi, dia bukan ahli surga. Tapi kata Nabi, dia ahli neraka. Dari itu, para sahabat terkejut. Kenapa ya Rasulullah? Dia ahli ibadah, dia ahli sholat. Tapi kenapa dia ahli neraka? Kata Nabi, waktu di dunia dia telah menyakiti tetangganya karena ucapannya. Makanya Nabi mengatakan
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka berkatalah yang baik atau diam. Intinya kita harus bisa menjaga lisan kita dari ucapan yang kotor. Yang terakhir adalah adil kepada diri sendiri. Adil kepada anggota badan supaya sehat selalu. Itu adil. Ikhwatul iman rahimakumullah, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah. Yang kedua, orang ataupun ciri yang mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu syabun nasaun fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemuda yang menghabiskan waktu mudanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang rajin sholatnya, rajin baca Qur'annya, sholat waktu 5 waktu, tidak telat untuk ke masjid. Berapa usianya? 70 tahun. Maka kata Nabi, itu tidak istimewa. Tapi istimewa apa? Seorang pemuda yang darahnya masih kental, yang darahnya masih panas. Dia menghabiskan waktu mudanya untuk beribadah kepada Subhanahu wa taala, itulah pemuda yang akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah la ya'jabu, merasa kagum, minasyabin, dari seorang pemuda, laisat lahu sobwatin, dia itu tidak memiliki sifat sobwah. Apa itu sobwah? Secara tafsir menjelaskan, sobwah adalah tidak mengikuti hawa nafsunya. Biasanya kalau seorang pemuda itu secara psikologi, kejiwaan, ingin serba tahu, ingin serba mengalami, ingin serba mencoba. Ketika pemuda dihabiskan waktu mudanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu diantara ciri orang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ciri orang yang akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu rajulun, seseorang qalbuhu, yang hatinya mu'allakun fil masajid, bergantung ke masjid. Maksudnya yaitu seseorang yang hatinya dipanggil untuk bisa memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan di lingkungan kita, di tempat kerja kita, kadang masjid itu bisa sebatas membangun saja, tapi tidak bisa memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 80, ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yahsya illallah. Hanya saja orang yang bisa memakmurkan masjid Allah yaitu orang yang amana billah, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan orang yang beriman hari akhir, qomas sholata, dan dirikanlah sholat, wa ataz zakata, dan keluarkanlah zakat, walam yahsya, mereka tidak takut, illallah, kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya orang yang bisa memakmurkan masjid Allah, dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang yang jarang memakmurkan masjid Allah ataupun tidak memakmurkan masjid Allah, dia merasa tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah. Berkaitan dengan masalah masjid, Rasulullah SAW pernah mengatakan orang yang bisa memakmurkan masjid Allah akan diangkat derajatnya dan juga akan diampuni segala dosanya. Rasul mengatakan, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u darajatin.
Apakah kalian ingin aku tunjukkan amalan yang akan mendapat menghapus dosa-dosa kalian dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Qalu. Maka para sahabat mengatakan, "Bala, of course, tentu ya Rasulullah wa Rasulullah." Qala. Maka Rasul menjelaskan, amalan yang bisa menghapus dosa kita, amalan yang bisa mengangkat derajat kita, yaitu isbabul wudu' alal makarih. Sempurnakanlah wudu ketika kita alal makarih, ketika kita susah, ketika kita sulit, ketika kita malas. Orang ketika hatinya malas untuk beribadah kepada Allah, disempurnakan dengan wudu, tadi situlah orang akan diangkat derajatnya dan akan diampuni segala dosanya. Yang kedua apa? Wa kasratul khata idal masjid. Orang yang memperbanyak mendatangi masjid-masjid. Itu amalan yang akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rajin beribadah di masjid, sholat minimal sehari 5 kali di masjid, itu pahalanya luar biasa. Orang yang berjamaah di masjid dibandingkan berjamaah di rumah, itu pahalanya gede ataupun besar di masjid. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'i wa isrina darajatan. Sholat berjamaah lebih baik dibandingkan sholat sendirian. Berapa pahalanya? Bisab'i wa isrina darajatan. 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Sholat munfarid berapa? Cuma 1 derajat. Kalau kita dikalkulasikan, kita sholat sehari selama 5 kali, kita rajin beribadah, rajin berjamaah, 27 kali 5. Berarti 135 derajat. Kita sholat jamaah sedang sehari. Itu luar biasa pahalanya. Makanya kita harus termotivasi, tergugah hati kita untuk sering sholat berjamaah di masjid. Orang yang hatinya bergantung ke masjid, nanti di padang mahsyar akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ihwatul iman rahimakumullah. Itu poin nomor 3. Selanjutnya poin nomor 4. Orang ataupun ciri orang mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu rajulani tahabba billahi istama'an alaihi wa tafarraqan alaihi. 2 laki-laki, 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah dan berpikir pun ataupun berpisah pun karena Allah. 2 sahabat yang menyatu karena Allah dan terpisah pun karena Allah. Itu berkaitan dengan pergaulan kita. Makanya dalam bergaul kita harus memilih mana teman yang baik, mana teman yang jahat. Makanya Nabi mengatakan al-mar'u ma'a man ahabba. Setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Kalau kita mengidolakan Nabi Muhammad, kalau kita mengidolakan para sahabat, nanti kita di padang mahsyar kita akan dikumpulkan dengan Rasul, dengan para sahabat. Tapi sebaliknya, kalau kita mengidolakan artis, mengidolakan binatang film, maka kita pun nanti di hari kiamat akan dikumpulkan dengan orang tersebut. Makanya kita harus mengidolakan Nabi Muhammad biar apa? Biar kita berbarengan nanti di hari kiamat, di padang mahsyar. Ihwatul iman rahimakumullah. Berkaitan dengan masalah pergaulan, kita juga harus memilih mana yang baik juga mana yang jelek. Rasul telah menggambarkan etika bergaul dengan baik. Kalau kita bergaul dengan ahli ibadah, minimal kita kecepretan ibadahnya, sholatnya, saumnya, baca Qur'annya. Tapi ketika kita bergaul dengan ahli maksiat, bergaul tukang judi, bergaul tukang minum-minuman mabuk, kita pun minimal kita akan tercepreti juga.
Maka itu digambarkan dengan kita bergaul dengan tukang minyak wangi. Kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi, minimal kita kecepretan wanginya. Kalau kita bergaul dengan tukang besi, minimal kita tercepreti dengan baunya, besinya. Makanya kita harus memilih mana orang ini baik ataupun orang takut kita terbawa arus oleh mereka. Karena dengan pergaulan yang bebas, pergaulan yang tidak ada tamengnya, takut kita terjerumus juga dengan perbuatan maksiat. Makanya kata Nabi, orang yang bergaul, mencintai, dan berpisah karena Allah, pada hari kiamat, nanti mereka akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin nomor 7. Nomor 4. Ihwatul iman, rahimakumullah, yang saya hormati. Selanjutnya, poin nomor 5. Ciri orang yang mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu rajulun da'atuhu imra'atun data mansibin wa jamalin in qala inni akhafullah. Seseorang yang dipanggil ataupun diajak untuk berbuat mesum, berbuat zina, karena dia itu mempunyai jabatan yang bagus, harta yang banyak, wa jamalin, dan juga cantik. Tapi pemuda itu, orang itu mengatakan, inni akhafullah. Sesungguhnya saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara logika, ini kaitan dengan seks ya, dengan birahi. Seorang pemuda diajak oleh istri yang cantik, yang banyak hartanya, dudukannya tinggi, dia menolak untuk berbuat zina. Bahkan dia mengatakan, ini akhafullah, sesungguhnya saya takut kepada Allah. Itu luar biasa. Maka pantas orang yang begitu nanti pada hari kiamat mendapat perlindungan. Kenapa? Ini kaitan dengan masalah hawa nafsu. Ini tergambar di zaman Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika Nabi Yusuf bekerja di istana Kipir, istrinya yang bernama Siti Zulaikha, dia itu suka, senang, cinta ke Yusuf. Tapi ketika dia diajak untuk berbuat mesum, berbuat zina, Yusuf mengatakan, ini akhafullah. Tentunya saya takut kepada Allah. Itu luar biasa. Di kita, di kerja kita, di PBR, ada standar akhlak dilarang pacaran. Itu apa? Dalam rangka menjauhi perbuatan zina. Antar ikhwan dan akhwat tidak boleh pacaran. Karena yang namanya pacaran akan berlanjut. Kebakaran tidak langsung oleh api, tapi dengan sekuntung rokok. Itu bisa kebakaran. Berbuat zina pun sama. Tidak langsung berbuat zina. Awalnya WA-an, kemudian teleponan, kemudian video callan, ketemuan, lalu deal. Itu apa? Itu tahapan berbuat zina. Makanya kita sebagai terapis yang berakhlakul karimah, kita harus bisa menjaga dari hal itu. Ketika kita udah terjerumus dari perbuatan maksiat, kita akan terhindar. Kita akan terhindar dari hal itu. Ihwatul iman, rahimakumullah. Itu poin nomor 5. Selanjutnya, poin nomor 6. Ciri orang yang akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu rajulun tasaddaqa bisodaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu yaminahu. Seseorang yang berbuat infak, seseorang yang menginfakkan sebagian hartanya, bersedekah, sehingga menyembunyikan, tidak riya, tidak sum'ah kepada orang lain, diibaratkan hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminahu, sehingga tangan kiri tidak melihat apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Itu saking kita ikhlas dalam berbuat baik, yaitu bersedekah. Intinya ketika kita berinfak, ketika kita bersedekah, ketika kita berzakat,
ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya satu apa? Kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingin terlihat oleh orang lain, tidak ingin terdengar oleh orang lain, tapi hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Itu apa? Itu kriteria sedekah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak manfaatnya orang yang bersedekah. Rasul mengatakan, "Mana qasat shadaqatun min malin." Tidak akan berkurang orang yang bersedekah. Tidak terjadi sejarahnya ya, orang yang rajin bersedekah, orang yang rajin infak, orang yang rajin zakat, tidak berkurang hartanya. Tapi kata Nabi apa? Bal yazidullah. Bahkan Allah akan menambahkan hartanya. Min haitsu la yahtasib. Tidak disangka-sangka harta itu terjadi, datang pada kita. Itu apa? Itu manfaatnya kita bersedekah. Tapi ketika harta kita digunakan untuk berbuat maksiat, berbuat judi, berbuat apalagi minuman keras, itu akan berkurang. Bahkan hilang pun dengan tidak sadar. Itu apa? Itu karena orang itu tidak rajin bersedekah. Makanya ketika orang rajin bersedekah itu akan didoakan oleh malaikat. Apa doanya? Allahumma a'ti munfiqon khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti, berikanlah melipat ganda orang yang rajin berinfak. Artinya orang yang rajin berinfak akan dilipat gandakan oleh Allah. Itu doa malaikat. Dan sebaliknya, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, hancurkanlah. Ya Allah, binasakanlah hartanya orang yang koret, orang yang pelit, orang yang butuh kasiran. Kenapa? Karena semakin orang pelit, semakin rusak hartanya. Maka supaya kita infak, supaya harta kita bersih, apalagi itu harus banyak berinfak. Untuk apa? Untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri infak ataupun sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ciri sedekah kita yaitu apa yang tidak diterima, Allah Subhanahu wa taala mengatakan berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian bersedekah bil manni, dengan manni, dengan apa? Membeja-bejakan, membicarakan, mewawarkan, mengumumkan kepada pun sedikit. Tapi kalau kita senantiasa berbuat terus-terusan, dosa itu akan lama-lama akan banyak. Makanya Nabi mengatakan la shaghair ma'al istimrari. Tidak ada dosa kecil kecuali terus-terusan berbuat maksiat, berbuat dosa. Wala kabair, dan tidak ada dosa besar ma'al istighfari kecuali dibarengi dengan berkaitan dengan taubat. Itu ada kaitan dengan takwa. Uiddat lil muttaqin. Menurut Imam Jumhur ulama di dalam tafsirnya ada tafsir Al-Maraghi, tafsir Al-Misbah, dan tafsir Ibnu Katsir mengatakan al-muttaqin, orang yang bertakwa itu yaitu apa cirinya? Imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Menjalankan semua perintah Allah, baik wajib ataupun sunnah, dan menjauhi segala larangannya, baik haram ataupun makruh ataupun subhat. Itu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib dilaksanakan ataupun yang sunatnya dilaksanakan itu luar biasa. Dan juga meninggalkan yang haram, yang makruh, dan yang subhat. Itu udah level muttaqin. Makanya level muttaqin ini adalah harus amanu, harus iman kepada Allah, wa amilus solihati, dan dibarengi dengan amal soleh. Itu akan menjadi predikat muttaqin. Orang yang bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mudah-mudahan dinobatkan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan mudah-mudahan pula Amin. mendapat perlindungan nanti di yaumul akhir, di padang mahsyar. Itu mungkin sedikit tausiah dari saya. Mudah-mudahan walaupun sedikit kita sebagai introspeksi, sebagai motivasi senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, alhamdulillah. Nah, kita dengarkan bersama ya kajian kita pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk bisa kita amalkan. Dan semoga kelak kita menjadi ya minimal salah satu adalah dari 7 kriteria ini kita ada di dalamnya. Amin. Jika belum ada dari salah satu 7 ini, maka kita harus introspeksi. Ya, mana dari ketujuh ini yang ada di diri kita. Semoga menjadi penyelamat kita kelak di yaumil barzakh, di yaumil mahsyar. Ya, amin, Allahumma amin. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri dulu kajian kita pada pagi hari ini ya. Dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.